A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila min ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin, partisipan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak Mas, dan juga semua yang hadir di majlis Zoom Hadispedia dan Al-Bukhari Institute yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir karya daripada Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal radhiyallahu anhu. Dalam keadaan sehat walafiat, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk hal yang tidak mengenakan dan juga yang membahayakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan nazarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian daripada Mukhtasar Al-Latif sebagaimana biasa kita awali dengan baca Ummul Quran Sab'an Mathani Al-Fatihah. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه وزوجه وولده وذريته وإخوان النبيين وسلم عليه كل وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان جميع الملائكة المقربين والقربين ورحمة ورحمة أجمعين وجميع معلمنا ومدرسين المسلمين شيخنا مشايخنا مربي روحنا من أجازنا من جزنا من تأساس وتمسس بالصلاة والصالحين الذي تعلم عن مشايخنا. نوينا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى ودلالة على خبث مرضات الله وقربه وثواب رضوانه وعليكم الصالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نبي صالحون رجالنا بنا صالحون على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا ذو الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak Mas yang makan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan daripada kitab Mukhtasar Al-Latif pada fasal fi man tajibu alaihi al-jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi asarihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nabiyyan wa rasulah. Ya Allah ya Karim ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min ladunka ilman ladunniyan wa asraran rabbaniyatan wa nuran samawiyan wa nazaran ilahiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik fa na'udzu bika an naqula zura aw nakhsha fujura aw nakuna bika maghrura. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan daripada kitab Mukhtasar Al-Latif dan kita akan membahas tentang bab fasun fi man tajibu alaihi al-jumu'ah. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Baik. Judulnya nggak sama Pak Ustadz kayaknya. Masih belum digeser. Iya. Baik. Layarnya udah oke. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasun. Fasun fi man tajibu alaihi al-jumu'ah. Pasal menerangkan tentang siapa saja orang yang wajib untuk melakukan sholat Jum'ah. Para hadirin, partisipan yang Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Hafazakumullah jami'an. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan secara khusus dan bahkan ada satu surat yang disebut dengan surat Jumu'ah yang bisa kita baca di dalam juz 28. Yang diawali dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddus al-azizul hakim والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Kemudian di bagian daripada akhir ayat ya ayyuhalladzina amanu, bagian daripada akhir ya, akhir-akhir daripada ayat dari surat Jum'ah ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat Jum'ah. Yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Itu adalah ayat akhir daripada surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat Jumat ini kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salat Jumat ini tentu dilakukan di hari Jumat. Hal ini untuk membedakan antara orang Yahudi yang memiliki kegiatan ibadah pada hari Sabat. Maka kita pernah mendengar dengan istilah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu yang biasa digunakan orang Yahudi melakukan Jumat. Kemudian orang Nasrani itu menggunakan ibadah pada hari Minggu. Maka kita orang Islam untuk agar tidak sama menyebutnya dengan sebutan Ahad. Baik, faslun tajibu al-jumu'ah atau al-jum'ah, boleh dibaca jumu'ah atau al-jum'ah. Jumu'ah atau jum'ah. Wajib untuk melakukan salat Jum'ah. Untuk siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang yang beragama Islam. Mukallafin, yang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf adalah akil baligh dan muslim. Itu adalah mukallaf. Jadi muslim baligh akil disebut dengan mukallaf. Artinya dia sudah memiliki tanggung jawab melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia sudah baligh, ya sudah mencapai masa disebut dengan istilah dewasa, maka dia disebut dengan mukallaf. Muslim baligh akil dan juga berakal. Artinya dia memang orang yang memiliki pikiran atau akal yang sehat, normal. Zakarin, bagi orang laki-laki. Hurrin, yang merdeka. Muqimin, yang mukim, menetap di suatu desa. Bila maradin, dengan tanpa adanya uzur berupa marad, berupa sakit. Dari kewajiban salat Jum'ah yang hanya dilakukan sekali dalam seminggu, dan itu atas atau untuk orang muslim yang mukallaf, yang laki-laki merdeka, dan orang yang mukim, dan tanpa sakit, maka ketika dia dalam keadaan sakit, maka boleh untuk tidak melakukan salat Jumat. Namun, bukan berarti dia tidak salat, tetap salat. Karena sebagaimana mafhum, maklum, nadim bidarurah, bahwasanya salat itu selama hayat masih di kandung badan, dan masih ada kesadaran pada dirinya, maka wajib untuk melakukan salat. Bagaimanapun keadaannya. Bahkan kalau nggak bisa berdiri, maka dengan duduk. Nggak bisa duduk dengan tidur miring. Nggak bisa tidur miring, maka dengan tidur terlentang. Nggak bisa bergerak, maka menggunakan isyarat. Nggak bisa berisyarat menggunakan panca indera, menggunakan hati.
Maka tidak heran apabila salat itu adalah amal yang pertama kali dihisab kelak di yaumul qiyamah. Wa yu'adzaru fi tarkil jum'ati wal jamaah. Diterima uzurnya atau ditolerir uzurnya di dalam meninggalkan salat Jumat dan juga salat jamaah, yaitu adalah indal matar, ketika dalam keadaan hujan. Ketika hujan, maka orang yang mau berangkat salat Jumat akan terhalang dengan hujan, akan basah. Maka boleh untuk tidak berangkat Jumatan, tapi tetap sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Atau uzur yang lain, yaitu adalah al-maradi, yaitu adalah sakit. Kemudian uzur yang ketiga disebutkan dengan istilah atau dengan sigat at-tamrid, ya, yaitu adalah merawat orang sakit. Tamrid. Mardo yumarridu tamridon. Merawat orang sakit. Itu juga bagian daripada uzur Jum'ah. Maka ketika seorang itu diberikan ujian, yaitu adalah keluarganya atau orang yang berharga ataupun orang yang tersayang, terkasih, sakit, dia kemudian perlu menjaganya, maka menjaga daripada orang yang sakit ini adalah bagian daripada uzur untuk tidak melakukan salat Jumat. Tapi tentu tetap melakukan salat itu salat zuhur. Wa isyrafil garibi. Dan juga isyrafil garib. Apa maksud dari isyrafil garib? Yaitu adalah menunggu sahabat, kerabat, orang dekat yang sedang dalam keadaan menjelang sakaratul maut. Kalau dia meninggalkan dia, maka tidak ada yang kemudian mengarahkan, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menalkinnya. Maka dia boleh untuk tidak melakukan salat Jumat demi menemani orang yang sedang dalam keadaan kritis, dalam keadaan kronis, sedang dalam keadaan detik-detik dia dipanggil oleh Allah pada saat sakarat. Isyrafil qarib. Kenapa tujuannya menunggu orang yang dalam detik-detik daripada meninggalnya atau sudah kronis sakitnya atau disinyalir akan mendekat pada kematian? Maka kenapa dianjurkan menunggunya? Agar bisa menalkin, bisa membacakan Al-Quran, bisa menuntun membaca zikir, khususnya zikir la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Atau kama qala Nabi SAW. Dan berdasar hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Miftahul jannah la ilaha illallah." Maka penting sekali. Maka oleh karena itu di antara hak daripada hak-haknya Muslim bersama dengan Muslim yang lain, itu adalah menjenguk orang sakit. Maka kita perlu membiasakan untuk menjenguk orang sakit. Kalau perlu ketika kita mendengar teman, sahabat, saudara, kerabat, famili kita sakit, segera dijenguk. Apabila memungkinkan, segera menjenguk. Karena itu bagian daripada hak Muslim pada Muslim yang lainnya. Baik, wa nahwihi dan semisalnya. Alal mauti ya wa syafil galibi wa nahwi alal mauti. Alal mauti maksudnya menjelang kematiannya dalam keadaan sakarat. Wal khaufi al nafsi aw mali aw ardihi, ataupun dia tidak melakukan salat Jumat karena khauf, karena khawatir, karena takut nafsi atas dirinya. Mungkin perjalanan menuju ke tempat melakukan salat Jumat itu tidak aman. Atau wilayah tersebut tidak kondusif. Atau kalau dia berangkat, kemudian berbahaya, hartanya dicuri dan lain sebagainya. Au malihi. Atau hartanya berbahaya, kalau ditinggal salat Jumatan akan hilang. Atau dicuri. Au ardihi, atau harga dirinya. Jadi bisa dilecehkan, bisa direndahkan. Ya, misalkan ketika dia menuju kepada tempat salat Jumat, dia kemudian harus melewati gerombolan orang-orang yang fasik, sehingga rentan untuk kemudian dihinakan ataupun dilecehkan. Wa mudafa'atil hadathi ma'a sa'atil waqti, dan juga mudafa'atil hadath, menahan daripada hadath. Ya, menahan daripada hadath. Ya, mau berangkat, kemudian dia kebelet.
Nah, kebelet buang air besar misalkan. Maka dia boleh untuk melakukan buang air besar terlebih dahulu. Baik, boleh untuk melakukan buang air besar terlebih dahulu. Ya. Ma'a sa'atil waqti, meskipun ataupun besertaan sa'atil waqti. Ini adalah waktu yang lapang, waktu yang luang. Jadi begitu. Artinya bagaimana? Mudafa'ah itu adalah, saya ulangi lagi, mudafa'ah itu adalah menahan ataupun ngempet daripada hadas. Jadi meski waktunya longgar, meski waktunya longgar, maka dia boleh untuk tidak melakukan salat Jumat. Wa syiddatil ju'i, dan juga syiddatil ju'. Jadi sangat lapar. Sangat lapar ataupun wa syiddatil atashi, sangat haus atau dahaga. Wa syiddatil hari, sangat panas. Wal bardi, sangat dingin, sangat panas di wilayah-wilayah tertentu. Misalkan kita ke Arab Saudi pada saat musim panas. Syiddatil har. Maka tidak Jumatan itu dimaafu. Tapi tetap melakukan salat duhur. Wal bardi, ataupun sangat dingin. Misalnya di tempat-tempat tertentu, di puncak ya, sangat dingin. Bahkan dinginnya itu ini sampai pada level dia merasa kesulitan. Dia merasa kesulitan untuk melakukan ibadah. Wasyidatir rihi, dan juga sangat ya kencang, ya sangat kencang rih. Ini angin malam hari, billail. Angin pada malam hari sangat kencang. Nah, maka boleh. Kemudian wasyiddatil wahali. Al-wahali ini maksudnya lumpur. Jadi jalannya sangat berlumpur, ya beletok ataupun jalannya itu adalah jalan yang becek, jalan yang becek. Maka boleh untuk tidak salat Jumat. Wasafarir rifqah atau ar-rufqah. Ar-rufqah di sini ya ini adalah sedang dalam safar. Sedang dalam safar perjalanan bersama rombongan. Ya, dia kalau melakukan salat Jumat maka akan ketinggalan dengan rombongannya. Dengan rombongan ziarah atau misalkan rombongan melakukan perjalanan pulang kampung misalkan mudik. Kalau dia melakukan salat Jumat akan ketinggalan malahan. Maka tidak perlu salat Jumat. Lakukan salat zuhur. Nah, ini adalah bagian daripada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak melakukan salat Jumat. Baik, ini adalah terkait dengan salat Jumat. Salat Jumat ini wajib fardu ain bagi laki-laki. Jadi ya laki-laki muslim, mukallaf, ya, merdeka, mukim dan tidak sakit. Lalu bagaimana kalau bagi perempuan melakukan salat Jumat? Ya, salat Jumat bagi perempuan hukumnya adalah boleh. Dengan catatan apabila tidak menimbulkan fitnah. Misalkan seorang perempuan itu adalah madinatu syahwah. Ini adalah perempuan yang masih belia, gadis, yang wajah atau perangainya cantik, rupawan, sehingga kalau dia berangkat ke masjid justru akan menjadikan fitnah dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu, salat di rumah saja, salat zuhur. Faslun, fasal selanjutnya adalah fasal menerangkan tentang syarat-syarat daripada salat Jumat. Faslun fi syuruti Jum'ah wa syurutul Jumu'ah, atau Jum'ah, syarat-syarat salat Jumat itu adalah antakuna kulluha fi waqtul zuhri. Seluruhnya proses daripada salat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur. Prosesnya apa? Yaitu adalah mulai daripada khutbah pertama, khutbah kedua, dan juga melakukan 2 rakaat salat Jumat. Semua harus dilakukan di waktu zuhur. Wa an tuqama fi nafsil balad. Kegiatan daripada salat Jumat itu
didirikan dalam bangunan yang terletak di wilayah di mana dia itu berada. Didirikan salat Jumat itu pada wilayah di mana dia itu berada. Kalau dia ada seorang musafir, maka dia tidak wajib salat Jumat. Ya. Maka yang wajib salat Jumat itu adalah orang yang mukim. Kalau dia tidak mukim, maka dia tidak wajib salat Jumat. Wala tuqama qablaha jumu'atun. Tidak boleh sebelum daripada Jumat yang dilakukan itu ada salat Jumat yang dilakukan dahulu di tempat yang sama alias di desa yang sama. Wa untuk shalah jama'atan, salat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Dan berapa jamaah itu? Kalau salat maktubah misalkan atau salat sunnah, jamaah minimal 2 orang, makmum dan imam. Tapi menurut mazhab Asy-Syafi'i, salat Jumat itu berbeda. Maka disebutkan syarat selanjutnya wa ayyakuna arba'ina. Jumlah daripada orang yang salat Jumat itu adalah 40. 40 sudah termasuk imamnya. Zakaron mukallafan. Laki-laki yang mukallaf. Mukallaf muslim balik akil. Ini orang muslim yang sudah dewasa dan sudah berakal. Qurran yang merdeka. Mustautinan yang menetap alias penduduk daripada tempat itu. Ya. Apa bedanya mustautin sama mukim? Nah, kalau mukim dia adalah orang yang tinggal di situ 3 hari lebih, itu bisa dikatakan sebagai orang mukim. Bahkan ketika datang sehari, begitu datang dia niat mukim, maka dia jadi seorang yang mukim. Contohnya misalkan mahasiswa ngekos, itu berarti dia mukim. Karena dia bukan orang asli tempat daripada kampus dia berada. Maka dikatakan mukim. Kalau dia dari awal datang sudah niat, saya di sini akan 1 semester 6 bulan, maka dia distatuskan sebagai mukim. Tapi kalau dia tidak niat seperti itu, maka dia masih dikatakan sebagai musafir sampai 3 hari. Kalau 3 hari, 4 hari, sampai 4 hari. Kalau 4 hari, dia kemudian tidak niat mukim, maka sudah dianggap mukim tanpa niat. Maka di sini disebutkan mustautinan, yaitu penduduk asli, alias tempat di mana dia tinggal. La yad'anu, yaitu mereka yang tinggal menetap, ya, syitaan, ya, dalam keadaan musim syita, ya, syitaan. La yad'anu syitaan wala sayfan ila lihajatin. Orang yang tinggal la yad'anu, tidak melakukan perjalanan alias tidak pergi pada saat musim syita, itu adalah musim kemarau. Wala sayfan, dan juga musim dingin atau musim hujan. Kecuali illa li hajatin, kecuali hajat. Artinya dia adalah orang penduduk di situ. Apakah tempat dia lahir? Ya belum tentu, karena biasanya ada orang yang kemudian transmigrasi atau berhijrah menuju tempat lain. Maka tempat di mana dia itu berada, tempat di mana dia itu tinggal, itulah yang disebut dengan mustautin. Jadi penduduk KTP wilayah itu, kira-kira seperti itu mudahnya. Wa an yataqaddama khutbatani, salat Jumat harus didahului 2 khutbah. Ya, khutbah pertama kemudian dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah, kemudian lanjut pada khutbah yang kedua. Baik. Kalau di dalam salat Jumat itu ada khutbah, dalam salat zuhur tidak ada. Maka dalam khutbah itu juga ada syarat-syaratnya. Maka kita menginjak pada fasal selanjutnya. Faslun fi arkanil khutbatain. Fasal menerangkan tentang rukun-rukun daripada khutbah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, al-awal hamdullahi fihima. Nah, memuji, menyanjung kepada Allah pada khutbah pertama dan juga pada khutbah yang kedua. Ya. Kemudian atsani, yang kedua, syarat yang kedua daripada khutbah, as-salatu ala nabi, membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Atsalits, yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa, yaitu adalah berwasiat ketakwaan. Ini berwasiat untuk senantiasa tunduk patuh pada Allah, menjauhi larangan-larangannya, melaksanakan perintah-perintahnya. Fihima, pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Ar-rabi', yang keempat, qira'atu ayatin fil ula au fil tsaniyah. Ini adalah membaca ayat pada rakaat pertama. Baik, silakan Mas Firdaus Abadi, ada kegiatan yang lain.
Ar-rabi' qira'atu ayatin fil ula aw fil tsaniyah. Kemudian yang keempat membaca ayat Al-Qur'an. Ini hanya di salah satunya. Salah satu daripada khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Kalau dua-duanya baca ayat Al-Qur'an bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya, minimal di salah satu daripada khutbah pertama atau khutbah kedua membaca ayat Al-Qur'an. Al-khamis yang kelima atau yang terakhir daripada rukun khutbah yaitu adalah ad-du'a, membaca doa lil mukminin bagi sesama kaum yang beriman. Walau rahimakumullah fi tsaniyah. Meskipun toh doanya hanya rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fi tsaniyah pada khutbah yang kedua. Jadi doa itu tidak harus panjang. Ya. Bahkan doa yang sesimpel rahimakumullah maka itu sudah menggugurkan rukun daripada salat rukun daripada khutbah Jumat. Nah, kalau di dalam khutbah ada rukun, tentu ada yang namanya syarat. Maka kita bahas syaratnya. Wa syurutuhuma, syarat daripada salat Jumat, maksudnya khutbah salat Jumat, yaitu adalah isma'uhuma. Isma'uhuma. Isma'uhuma artinya apa? Isma'uhuma artinya adalah memperdengarkan. Ya, memperdengarkan. Arba'ina, memperdengarkan dua khutbahnya arba'ina pada 40 orang. Jadi isma ya ini adalah memperdengarkan. Tapi kalau tasmi' itu adalah mendengarkan. Jadi arba'in itu adalah maf'ul daripada isma'uhuma. Ya, isma'uhuma arba'ina. Jadi memperdengarkan dua khutbah pada 40 orang. Maka kalau ada misalkan sholat Jumatnya pas 40 orang, termasuk imamnya 40 orang, pas. Terus kemudian ada satu atau duanya. Ketika khutbah itu tidur, apakah ini dapat menggugurkan syarat daripada khutbah Jumat? Jawabannya adalah bisa, asal tetap menggugurkan daripada syarat khutbah Jumat. Asal atau catatannya yaitu adalah si khatib itu menyampaikan khutbahnya sekira orang normal itu mendengar daripada khutbahnya, dia akan paham. Ya. Meskipun pada prakteknya ada yang ketiduran, ada yang ngantuk. Jadi isma' ini adalah daripada si khatibnya memperdengarkan 40 orang. Wal mu'alatu, kemudian mu'alah. Mu'alah itu adalah berturut-turut, berkesinambungan antara khutbah Jumat dengan salat Jumat. Bainahuma. Ya, antara khutbah Jumat dan salat Jumat. Ya. Maksudnya mu'alatu bainahuma yaitu adalah berkesinambungan turut-menurut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Wa bainahuma wa bainas shalah, dan juga berturut-turut berkesinambungan antara dua khutbah dengan salat Jumat. Berkesinambungan artinya tidak ada pemisah antara keduanya. Yang dianggap pemisah tersebut memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua atau memisahkan khutbah dengan salat. Wa taharatul hadathi, dan juga taharatul hadas al-asghar wal akbar, yaitu adalah bersih suci daripada hadas asghar, hadas kecil dan juga hadas besar. Wa taharatul najasati, harus bersih suci daripada najis, bisaubi wal badan, pada pakaian, wal badan dan badan, wal makan dan juga tempat. Wal qiyamu in qadara, wajib ataupun syarat yang selanjutnya itu adalah berdiri apabila wasatul aurati, menutup aurat. Aurat laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kategorinya sendiri-sendiri. Baik, kalau laki-laki baina surah wa rukbah. Ketika di dalam salat baina surah wa rukbah. Kalau perempuan itu tajami badanihi siwal wajh wal kafain. Seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kemudian syarat selanjutnya al-julusu bainal khutbataini. Duduk di antara dua khutbah. Biqadri tuma'ninah, dengan kadar bacaan yang cukup untuk mengucap subhanallah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi tidak langsung kemudian khutbah pertama dan khutbah kedua tanpa duduk, tapi dipisah ya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua dipisah dengan duduk.
wa an takuna bil arabiyyati, dan harus menggunakan bahasa Arab. Jadi yang harus menggunakan bahasa Arab apa? Ya rukunnya tadi, rukun yang 5 tadi. Baca pujian kepada Allah, baca selawat kepada Allah. Kemudian wasiat bittaqwa. Kemudian membaca ayat dari ayat Al-Qur'an. Ya, di salah satu daripada 2 khutbah. Kemudian selanjutnya berdoa untuk orang yang beriman. Itu 5 rukun daripada khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Adapun kalau setelah mengucapkan rukun 5 ini dengan berbahasa Arab, kemudian saya itu ditambah dengan bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa Indonesia, tidak masalah. Tapi ala kulli hal nggak boleh kemudian semua dari awal dan akhir itu kemudian bahasanya bahasa Indonesia. Ba'da zawal, syarat selanjutnya itu adalah setelah tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari, maksudnya itu adalah masuk waktu zuhur. Baik, para hadirin partisipan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita memahami bahwasanya salat Jumat itu memiliki tata cara, yaitu beberapa rukun dan syarat sesuai dengan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian kita pelajari menurut mazhab Syafi'i sebagaimana di dalam kitab Mukhtasar As-Saghir atau Mukhtasar Latif karya daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadhal ini. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada yang bertanya terkait dengan salat Jumat, rukun salat Jumat, dan juga syarat daripada salat Jumat. Saya Ustaz tanya Ustaz. Silahkan. Bagaimana kalau yang datang untuk sholat Jumat itu tidak sampai 40 Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Baik, kalau yang datang sholat Jumat itu kurang dari 40, maka kita bisa mengikuti pendapat yang tidak mensyaratkan. Pendapat ini tidak mensyaratkan 40. Nah ini, apakah ada pendapat itu? Ada. Bahkan ada yang memberikan pendapat. Ya, maksudnya pendapat ini adalah ulama ya, bukan orang sembarangan. Maksudnya ada qaul daripada ulama yang memperbolehkan sholat Jumat itu kurang dari 40 orang. Ya, kalau misalkan dalam keadaan seperti itu, maka boleh untuk mengikuti pendapat daripada ulama yang berpendapat ringan ini. Nah, dan kemudian biasanya sering terjadi di kantor-kantor itu mendirikan sholat Jumat. Bahkan itu tidak ada satupun yang tinggal di kantor situ. Atau bahkan tidak ada orang yang rumahnya dekat kantor itu. Semuanya orang jauh-jauh. Ya. Misalnya pegawai kementerian tertentu. Nah, pegawainya itu dari berbagai wilayah yang tidak di desa di mana kantor itu berada. Namun di kantor itu didirikan sholat Jumat. Bagaimana kalau seperti itu? Ya maka kita menggunakan ataupun mengikuti pendapat yang memperbolehkannya. Artinya memperbolehkan itu pendapat yang lebih ringan. Nah, kalau pakem ya daripada mazhab Syafi'i, pendapat yang jumhur ashab Syafi'i yaitu 40 orang. Tapi tidak semuanya kemudian 40 orang. Kalau dalam keadaan tertentu kita bisa mengikuti pendapat yang tidak mensyaratkan 40 orang. Bahkan cuma 4 orang saja boleh untuk melakukan salat Jumat. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dibaca di dalam Al-Fiqh al-Madzahibil Arba'ah. Bisa juga dibaca di dalam kitab I'anat Talibin, syarah atau hasyiyah Fathul Mu'in ala Qurratil Ain. Taib. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ustaz. Baik, silakan. Terima kasih Ustaz. Tadi saya terlambat masuk tentang syarat-syarat sholat Jumat. Di sini yang kedua disebutkan wa alla taquma qablaha jum'atun fi tilkal balad.
kalau di terjemahannya Ustadz di sini tidak didirikan sholat Jumat sebelumnya di kampung tersebut. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya sholat Jumat itu tidak boleh di dalam satu kampung ada 2 sholat Jumat. Kalau di kampung itu ada 2 sholat Jumat, maka yang sah adalah sholat Jumat yang pertama. Nah, al-balad di sini maksudnya adalah tempat wilayah atau daerah. Apakah kita terjemahkan itu sebagai kecamatan, atau kita terjemahkan sebagai desa, atau kita terjemahkan sebagai RW atau RT? Ini adalah bisa berbeda-beda. Karena wilayah-wilayah ataupun tempat-tempat itu ada yang padat, ada yang tidak padat. Kalau misalkan di Jakarta, di situ satu RT saja itu sudah banyak orangnya. Bahkan kalau misalkan tidak dibuatkan masjid sendiri dalam satu RT, maka tidak akan muat masjid di desa itu. Ya, kalau seperti itu, maka al-balad di sini adalah tempat yang satu RT itu. Dan itu di tempat-tempat di Indonesia sudah banyak. Artinya setiap, bahkan nggak cuma setiap desa, setiap RW itu punya masjid. Artinya masjid dalam satu desa tidak hanya satu. Nah, kalau itu kemudian memang untuk kemaslahatan, maka diperkenankan. Tapi kalau misalkan tidak dalam rangka kemaslahatan, sebab misalkan hanya karena ego daripada 1-2 oknum yang sama-sama hasut misalkan, maka tidak boleh. Kalau masih bisa dijadikan dalam satu masjid ya, desa, maka dia harus menggunakan masjid satu di dalam satu desa itu. Sehingga kalau misalkan ada yang melakukan sholat Jumat di lain satu masjid yang ada di desa itu, maka hukumnya adalah tidak sah. Kalau tidak ada kemaslahatan tadi mendirikan masjidnya itu. Maka kita nggak jarang kan melihat biasanya ada masjid yang kemudian tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah, ini adalah pertimbangannya dengan pertimbangan fikih tadi. Jadi agar kemudian Satu tidak, lagi mohon izin. ya, silakan. Kasus pernah yang saya lihat di satu kampung itu di kampung itu 2 masjid. Nah, cuman tiap sholat Jumat dipakai dua-duanya, namun tidak pernah sampai 40 di satu masjid. Kadang satu masjid cuma 20, di masjid yang satu lagi cuma 20-an sekian. Itu bagaimana? Kenapa? Maksudnya mereka juga tidak mau gabung jadi satu. Mereka lebih pilih sholat di masjid yang mereka dekat dari rumah mereka begitu. Baik, maka solusinya adalah ikuti pendapat daripada ulama yang mengatakan sholat Jumat tidak harus 40 orang. Tapi ini digunakan pendapat ini dalam keadaan yang terdesak saja. Ya, seperti yang deskripsi yang tadi ditanyakan seperti itu. Memang keadaannya seperti itu, nggak bisa kemudian dijadikan satu, ya maka agar sholat Jumatnya sah ikut pendapat yang mengatakan tidak harus 40 orang. Tapi kalau masih bisa disatukan mungkin atas inisiatif kepala desa ataupun tokoh masyarakat, ya maka sebaiknya digabungkan. Nah, ini adalah wilayah ulil amri, wilayah daripada ulil amri. Itu adalah para penguasa atau otoritas tempat yang bersangkutan. Baik. Siap. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa dibaca ulang Pak Ustadz, Afwan. Ya, yang bagian mana yang diulang? Ayyakuna arba'ina zukuron mukallifina akhroron, itu artinya belum tahu tadi sampai akhir. Oh, baik. Disebutkan di dalam kitab ayyakuna terkait daripada sholat Jumat. Tadi kan di dalam sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya, ya. Itu ayyakunu salah satu
syarat daripada syaratnya ayakunu arba'ina dzukuran mukallafina. Ini adalah orang melakukan sholat Jumat adalah ada 40 orang laki-laki mukallafina yang mukallaf. Mukallaf itu muslim balik akil. Muslim balik akil, orang yang agama Islam yang sudah balik dan sudah akal. Artinya sudah bisa berpikir mandiri. Ahraron merdeka. Ya, ahraron merdeka. Mustautinina yang mustautin. Mustautin artinya apa? Mustautin artinya adalah penduduk asli, penduduk tetap di situ. La yab'anuna, dia tidak meninggalkan atau pergi dari tempat itu, tempat di mana dia tinggal, syitaan, pada saat musim panas, wala saifan, dan juga musim gugur. Ya, syitaan pada saat musim syita, ya, syita itu adalah saat musim kemarau, ya, syita adalah musim kemarau. Nah, kalau saifan itu adalah musim dingin. Atau kalau di Indonesia ya musim hujan. Artinya memang dia tempat tinggalnya di situ. Pagi, siang, sore, malam tinggal di situ. Ya, penduduk asli lah, kita sebut KTP asli tempat itu dia. Itu seperti itu. Illa li hajatin, kecuali keluarnya untuk hajat. Ya, hajatnya misalnya kerja. Misalkan orang Bekasi kerjanya ke Jakarta. Tapi tempat dia tinggal itu dia di Bekasi. Ya, berarti dia mustautin Bekasi. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian sudah. Ya, yang lain udah tahu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Saya tanya Ustaz. Silakan. Ya, mau nanya di dalam sifat wa yudaru fi tarkil jum'ah wal jamaah indal matar wal marodi wa tamridi. Nah, di dalam kasus tamridi ini misalnya ada sebuah kasus kayak contohnya seorang tamu itu di dalam kasus ini ya. Contohnya itu tamu itu pergi ke salah satu kiai atau ustadz atau mursyid, mungkin bisa disebut seperti itu. Nah, mursyid itu biasanya pada hari Jumat itu banyak pertemuan orang. Akan tetapi karena banyaknya tamu itu, dia itu sampai meninggalkan sholat Jumat. Lalu ketika ditanya kenapa meninggalkan sholat Jumat, katanya dia menjaga orang-orang yang punya penyakit hati. Nah, muridnya itu disebutkan orang-orang yang berpenyakit hati. Apakah kasus tersebut juga termasuk dalam ini, tamrid ini, Ustadz? Terima kasih. Baik, kalau dalam kasus yang barusan diceritakan, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena melakukan sholat Jumat itu adalah kewajiban. Ya. Kemudian kewajiban yang sudah ada nasnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, ketika sudah dipanggil untuk melakukan salat Jumat, ya maka fas'au, segeralah kemudian kau pergi ila zikrillah, untuk mengingat Allah. Artinya berangkat salat Jumat. Wa zarul bai', tinggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, jualan ditinggal, bisnis ditinggal, kerja ditinggal terlebih dahulu. Untuk sejenak melakukan sholat Jumat. Lagian sholat Jumat juga tidak lama. Jadi kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena alasan kewajiban. Jadi la yutraku al-wajib illa lil wajib. Jadi hal yang bisa menghentikan yang wajib ya yang wajib. Yang wajib tetap harus dijalankan karena ini adalah syariat yang sudah ditetapkan. Afwan Pak Ustadz, Ana mau live duluan ya. Ya, silakan. Ada Zoom lagi masalahnya jam 9. Ya, baik. Syukran. Ya, sama-sama. Wa iyyakum. Taib. Yang lain? Cukup ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, kita cukupkan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah, tahiyatul majlis, dan surat al-asr.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf ada segala khilaf, ucap sikap ataupun sifat. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Syukron Ustaz. Syukran Ustaz.